Ada lagi. Lepas ini ibu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Pak Kiai. Memang fenomena pemahaman Wahabi terutama Salafi Pekanbaru ini cukup signifikan lah seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan dari terutama saya, mereka membid'ahkan itu ataupun katakanlah menyalahkan itu juga memberikan dalil yang ya bagi kami sebagai orang awam ini cukup kuat lah seperti itu, dan mereka menyebutkan hadisnya seperti ini. Nah tentu kami sebagai masyarakat yang awam juga akan percaya seperti itu dengan memberikan dalil-dalil. Yang kedua, dari paparan tadi, apakah pemahaman Wahabi ini termasuk boleh dikatakan pada istrinya pemahaman yang menyimpang atau boleh dikatakan sesat seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, aliran-aliran sesat itu menyampaikan kesesatannya pakai dalil, kadang pakai Al-Quran. Dan di Al-Quran memang diterangkan ada orang sesat karena Al-Quran itu ada. Makanya di Al-Quran dikatakan yahdi bihi mayyasha wa yudhillu bihi mayyasha. Allah berikan petunjuk dengan Al-Quran. Masal di dalam Al-Quran, orang yang Allah kehendaki yahdi bihi katsira wa yadhillu bihi katsira. Kan begitu. Dengan Al-Quran Allah berikan petunjuk banyak orang, dengan Al-Quran Allah sesatkan banyak orang. Mengapa? Ajaran sesat itu kadang dalilnya pakai Al-Quran. Kok bisa? Itu namanya gagal faham. Al-Quran itu disampaikan tidak sesuai dengan konteksnya. Ini contoh Wahabi yang membid'ahkan tahlil. Nanti dia bilang apa? Istrinya Rasulullah meninggal, ada enggak Rasulullah baca tahlil? Pasti begitu. Siti Khadijah itu kan meninggal ketika di Mekah. Gimana mau tahlil? Waktu itu sahabat masih gak ramai. Tapi di Madinah Rasulullah baca zikir memang. Wahabi gak tahu. Nah, karena Rasulullah gak baca tahlil maka bid'ah. Ini seakan-akan benar, makanya berhati-hati dengan itu. Apapun yang mereka sampaikan dalil dari Al-Quran itu memang disalahgunakan. Sampai orang kebatinan ini kelompok yang mengajak tidak sholat, itu pakai Al-Quran. Alasannya apa? Katanya di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah gak perlu sholat. Ini yang salah, yang berartinya itu. Ada orang kebatinan ya, kalau ada azan Allah itu sudah sholat katanya. Mengapa? Karena sholat untuk ingat, ini sudah ingat. Nah itu gak betul. Artinya memang aliran-aliran sesat itu kadang pakai Al-Quran. Makanya hati-hati. Nah, apakah Wahabi itu termasuk aliran sesat? Wahabi itu termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Itu kesepakatan ulama mazhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan main-main saudara aliran sesat. Bahkan sebagian ulama di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, setiap ngajar kitab apapun nggak ada hubungannya dengan Wahabi pasti disenggol. Padahal nggak ada hubungannya. Sebagian ulama kita di Aceh setiap ngajar itu pasti nyenggol Wahabi walaupun nggak ada hubungannya. Bahkan ada ulama besar di Aceh ya, Abun Samalanga, Abun Aziz. Beliau bilang sama murid-muridnya, kamu kalau malas baca zikir, baca wirid, baca apa, kamu maki-maki Wahabi dapat pahala. Mengapa? Agar orang berhati-hati. Jangan dibuat enteng lah. Karena ajaran Wahabi ini mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang itu dosa besar.
Dan yang dikafirkan orang-orang soleh, para ulama yang dimaki-maki. Itu dosa besar itu. Lebih besar daripada berzina dan mencuri. Karena itu dosa dalam akidah. Makanya hati-hati dengan Wahabi. Berat ini. Saya kira tema di masjid ini sudah bagus itu. Ada lagi? Ibu-ibu? Oh iya, itu di belakang ya, di utara, di selatan. Bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Ustaz, bagaimana kita kiat-kiat untuk menyadarkan orang salafi Wahabi ini, Pak Ustaz? Terus, bolehkah kita berimam dalam sholat kepada orang yang salafi Wahabi ini, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyadarkan mereka itu pertama dengan ilmu. Kalau mereka menyampaikan sesuatu maka direspon pakai ilmu. Saya ini bawa buku hadiah untuk Ustadz Ridho yang bawa saya. Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Insya Allah ini jilid 1 sama jilid 2. Insya Allah kalau cuma Wahabi Pekanbaru cukup pakai buku saya. Karena Wahabi Pekanbaru gak ada yang pandai. Ini didengar marah-marah Wahabi nanti. Langsung dikonter besok sama video Wahabi. Ya, dan apa namanya? Coba lihat video saya tiap hari di Instagram atau di Facebook atau di YouTube. Itu hanya 1 menit. Setiap persoalan kadang pakai ayat Al-Quran atau pakai hadis. Sampaikan itu. Karena Wahabi, ajaran-ajaran sunnah dilarang semua. Mereka ini kan gak pernah ke kuburan. Katanya sunnah, Rasulullah tiap malam ke kuburan. Lalu mereka bilang, oh gak apa-apa ke kuburan, tapi mendoakan ahli kubur, jangan mendoakan diri sendiri. Loh, kata siapa? Rasulullah mendoakan dirinya juga di kuburan yang diajarkan. Wahabi ini bikin ajaran-ajaran baru, gak sama dengan ulama dulu, lalu bilang salaf. Salaf yang mana? Makanya hati-hati. Jadi memang ya perlulah. Kalau ingin menyadarkan ya pakai ilmu. Kalau gak bisa sendiri ajak ke ustadz-ustadz di Pekanbaru. Ustadz-ustadz Ahlus Sunnah. Kan sebagian ustadz aswaja di Pekanbaru ada yang mantan Wahabi. Yang mantan Wahabi itu biasanya lebih mudah ya untuk menyadarkan Wahabi. Dan alhamdulillah di negeri kita ini sudah puluhan ustadz-ustadz Wahabi yang sudah bertaubat. Yang nggak mau taubat itu ya ustadz-ustadz Riau ini. Wahabi Riau ini agak berat disuruh bertaubat. Mengapa? Karena fulusnya banyak dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kalau bermakmum kepada Wahabi hukumnya makruh. Lalu lebih baik sholat sendiri apa bermakmum? Sebagian ulama mengatakan lebih afdol sholat sendiri, gak usah bermakmum. Karena kalau bermakmum sama Wahabi biasanya hati ini jengkel. Padahal kita ini kan harus khusyuk sama Tuhan, malah kayak marah begitu. Saya pernah pulang dari Jawa Tengah, naik bus dulu sampai di terminal di Surabaya. Sholat subuh, imamnya kok gak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung aduh ini kayaknya Wahabi nih, kok langsung Alhamdulillah. Ternyata rakaat kedua gak baca qunut, wah ini Wahabi betul. Akhirnya sampai selesai jengkel terus. Ini kalau umrah gimana? Apa? Kalau umrah gimana? Kalau imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu semua mazhab ada. Yang Wahabi kan Sudes itu. Yang lain itu sebagian Syafi'i, mazhab lain. Kalau nggak tahu, anggap saja ini mungkin yang Syafi'i ini. Anggap saja begitu, biar nggak makruh. Ya nggak apa-apa, cuma kan bacanya sir kan. Kalau imam itu baca Bismillah, bacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu sah.
Tapi kalau memang nggak baca, mazhab Syafi'i batal itu. Sholat lagi aja kalau begitu. Nggak dapat 100.000 kan? Apa? Nggak dapat 100.000. Loh, sholat di situ. Bukan artinya sholat, bukan Kan yang penting sholat di situ, nggak harus ke imam itu. Di Masjidil Haram itu, hotel-hotel itu termasuk haram itu. Sekitar sholat di hotel sekitar Masjidil Haram itu juga 100.000 itu. Gak harus di Masjidil Haram. Ya, sholat sama pimpinan travelnya itu. Buya, sholat sama Buya lah. Ini Wahabi kayaknya gitu. Gak apa-apa begitu ya.